Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Resapi hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022. Bersama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan yang mengkisahkan tentang kemerdekaan merupakan anugerah Allah. Sebelum kita akan bersama-sama belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah pertemukan kami kembali di dalam resapi hari Kamis ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai kami dan memudahkan kami untuk mengerti akan maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama pengasihan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, resapi kita hari ini saya memberi judul Kemerdekaan merupakan anugerah Allah. Kemerdekaan merupakan anugerah Allah. Kita akan bersama-sama belajar dari Ulangan 8 ayat 11 sampai dengan 18. Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Begini firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan empas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai 18 tadi, itu menekankan perjalanan panjang dan waktu yang sangat lama bagi bangsa Israel berada di padang gurun, dan saatnya mereka menduduki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan setelah mereka mendapatkan kebebasannya. Sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa sebagai pemimpin umat Israel menyampaikan pidatonya tentang peringatan agar jangan melupakan Tuhan ketika telah menikmati kemakmuran dan kesejahteraan serta kekayaan. Sebab di tanah Kanaan berlimpah susu dan madu. Dalam realita hidup, ketika kita menjadi makmur dan kaya, sudah pasti akan ada kegembiraan dan kesenangan yang akan kita nikmati. Sehingga Allah sebagai sumber anugerah itu terkadang terabaikan. Begitu juga yang diungkapkan dalam Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Kita akan baca ya. Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Begini firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru,
Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara terkasih, keberhasilan Simon dan teman-temannya untuk mendapatkan berkat yang melimpah bukan karena kekuatan dan kemampuannya, juga bukan karena kehebatan mereka semata, melainkan karena ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Segala jerih payah yang mereka lakukan benar-benar diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Dari kedua bacaan yang sudah kita baca bersama tadi, baik di Ulangan maupun di Lukas, dapat kita renungkan bahwa segala sesuatu yang kita terima, yaitu kesuksesan, keberhasilan, kemakmuran, dan kesejahteraan adalah anugerah Tuhan, termasuk di dalamnya kemerdekaan. Kemerdekaan inilah yang memberikan peluang bagi kita sebagai masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai bentuk usaha dan upaya yang berbeda-beda demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sebagai bangsa Indonesia yang akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, mari kita isi kemerdekaan itu dengan penuh ucap syukur dan mengetahui bahwa kemerdekaan merupakan anugerah Allah. Anugerah Allah yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita isi kemerdekaan Republik Indonesia ini penuh dengan ucapan syukur. Selamat menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.